diawali, Debbie yang menceritakan kejadian aneh kepada Ed Warren dan Lorraine. Kita tahu Ed Warren dan Lorraine dikenal biasa melakukan pengusiran setan. Pada saat itu, Debbie menceritakan bonekanya yang bisa bergerak sendiri. Tak hanya sekali dua kali saja, boneka tersebut memperlihatkan keanehan. Bahkan boneka itu bisa berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Dengan kejadian tersebut, Debbie dan Camilla menduga kalau boneka itu sudah kerasukan. Dia juga lalu menceritakan kisah seorang gadis kecil bernama Annabelle. Annabelle adalah gadis kesepian yang tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Lalu mereka memutuskan untuk merawat dan mengajak tinggal Annabelle bersama. Diceritakan kalau Annabelle ini sangat senang dengan boneka-boneka yang Debbie miliki. Hingga sesuatu terjadi dan akhirnya Annabelle meninggal dunia pada saat usia mereka masih berumur 7 tahun di apartemen yang sekarang mereka tempati. Namun ternyata Annabelle tidak benar-benar mati. Selama bertahun-tahun, arwahnya masih terus bergentayangan. Di sana, arwah Annabelle ingin tetap hidup bersama dengan mereka dengan cara merasuki ke dalam sebuah boneka. Karena tidak ada pilihan lain, Debbie dan Camilla pun mengizinkannya. Namun setelah arwah Annabelle merasuki boneka tersebut, kejadian berikutnya semakin menyeramkan, yang membuat mereka marah dan murka ketika melihat kamarnya yang sudah hancur berantakan dengan dipenuhi coret-coretan di dinding. Hingga akhirnya Debbie pun membuang bonekanya ke sebuah tong sampah. Dan pada tengah malam, saat mereka semua sedang tertidur lelap, terdengar suara gaduh pintu yang digedor. Camilla membuka ke salah satu pintu dan terlihat bonekanya kini sudah ada di sana. Itulah alasan sekarang mereka meminta bantuan kepada Ed Warren dan Lorraine untuk menghentikan gangguan dari boneka Annabelle. Dan inilah awal mula sejarah dari boneka Annabelle yang dicap sebagai boneka setan. Tapi Ed Warren dan Lorraine mengatakan sebenarnya mereka itu tidak berbahaya. Hanya terkadang manusianya saja yang terlalu parno membuat prasangka yang berlebihan hingga menganggap boneka itu bisa bergerak dan bisa menyerang mereka. Disitulah titik kelemahan manusia. Mereka percaya bonekanya yang bisa bergerak dan dugaan tersebut dimanfaatkan oleh iblis untuk bisa menipu manusia. Karena sejatinya makhluk halus tidak bisa merasuki benda mati. Lalu adegan berpindah di sebuah ruangan kelas. Ed Warren dan Lorraine dikenal sukses menjadi seorang yang ahli dalam bidang penyelidik paranormal. Bahkan mereka ditunjuk menjadi salah satu pembicara di kampus. Tak hanya sebagai penyelidik paranormal saja, Warren juga bisa melakukan exorcism. Warren dan Lorraine bisa dikatakan pasangan yang saling melengkapi, di mana Lorraine bisa meramal dan mempunyai penglihatan yang orang lain tidak bisa melihatnya. Sedangkan Warren satu-satunya orang yang berprofesi sebagai peneliti hantu. Profesi mereka diakui secara resmi oleh seluruh gereja Katolik. Sudah hampir ribuan kasus kerasukan yang mereka sudah tangani. Namun dari sekian ribuan kasus yang sudah mereka tangani, ada salah satu kasus yang mereka rahasiakan sampai dengan sekarang. Pada hari itu, keluarga Roger Perron bersama istri dan anak-anaknya menempati rumah yang baru saja mereka beli. Mereka mempunyai anak putri, yaitu Nancy, Cindy, Christine, Andrea, dan yang paling bungsu Avril. Namun anehnya, anjing peliharaan mereka enggan untuk masuk ke rumah barunya itu. Anjing itu seperti tahu kalau ada sesuatu yang jahat di rumah baru mereka. Di saat yang lain sibuk membereskan barang-barang, Avril si anak bungsu malah bermain di pekarangan rumah. Ternyata dia sedang asyik dengan mainan barunya yang ia temukan di bawah pohon tersebut. Pada saat itu sesuatu terjadi. Mereka yang sedang bermain petak umpet, Christine tak sengaja malah membuka sebuah pintu hingga terdengar suara-suara benda yang terjatuh. Roger lalu mencoba memeriksanya, dan ternyata itu adalah pintu menuju ke ruangan bawah tanah. Setelah memeriksa dan memastikan tidak ada apa-apa, Roger kembali lalu mengatakan kepada mereka semua untuk jangan masuk ke sana, karena tempatnya yang gelap dan juga sangat kotor. Malam itu pun berlalu, baru saja satu malam mereka menempati rumahnya, banyak keluhan yang mereka alami. Tiba-tiba saja, Caroline mengalami luka seperti luka memar di kakinya, dan anak-anaknya pun mengeluhkan kalau rumahnya yang terlalu dingin. Tak hanya itu saja, Avril menemukan anjingnya yang sudah tewas. Berpindah ke kediamannya Warren,
Dia mempunyai sebuah ruangan khusus, di mana ruangan tersebut adalah tempat penyimpanan barang-barang tertentu yang pernah dia dapatkan saat melakukan tugas pengusiran setan. Dan terlihat juga boneka Annabelle itu yang dia simpan di sana. Warren dan istrinya dikaruniai seorang putri yang bernama Judy. Di setiap jam 3:07 pagi, gangguan di rumah itu mulai datang kembali. Di pagi hari setelah semuanya pergi ke sekolah dan Roger sudah berangkat bekerja, kini di rumah tinggal hanya Caroline dan juga Avril. Terlihat kalau Avril belakangan ini selalu sibuk dengan mainan barunya itu. Dan bahkan dia terlihat berbincang-bincang di sana. Caroline terheran dan mencoba bertanya siapa yang Avril ajak ngobrol. Avril menjawab kalau dia sedang berbicara dengan teman barunya bernama Rory. Avril menunjukkan kepada Caroline teman barunya itu dengan menyuruh ibunya untuk membuka dan memutarkan mainan tersebut. Dan nanti Rory akan muncul di dalam sebuah cermin. Awalnya Caroline menganggap itu hanya bercandaan saja. Namun ternyata dari cermin dia sempat melihat seperti ada sesosok lain di sana. Suasana kembali mencair saat Avril menjahili ibunya itu. Lalu Avril mengajak ibunya bermain petak umpet. Dan cara bermainnya adalah Caroline yang ditutup matanya dan dia harus menemukan suara dari tepuk tangannya. Permainan pun dimulai. Avril yang sudah mulai bersembunyi, sementara Caroline yang mencari Avril masuk ke salah satu kamar. Terdengar suara pintu yang terbuka dan ada suara tepuk tangan. Dia kira itu tempat persembunyiannya Avril. Namun tak lama, karena mendengar ada suara langkah kaki seseorang, dia pun kaget lalu membuka penutup matanya. Dan Caroline terkejut saat Avril yang keluar dari luar kamar. Gangguan demi gangguan mulai terus berdatangan. Christine yang lagi-lagi diganggu saat dalam tidurnya, tiba-tiba saja ada yang menarik kakinya. Christine terkejut karena ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Apalagi terlihat di sana Nancy yang masih tertidur. Tak lama dia melihat seperti ada sesosok dari arah balik pintu, yang dimana pintu itu bergerak dengan sendirinya. Christine begitu sangat ketakutan, lalu mencoba untuk memanggil Nancy. Nancy yang terbangun mencoba untuk menenangkan Christine. Dia sendiri tidak melihat apa yang dilihat oleh Christine di sana. Untuk meyakinkan Christine, Nancy lalu membuka pintunya kalau di sana tidak ada apa-apa. Tapi ia justru mencium ada bau busuk. Christine malah semakin ketakutan dengan apa yang dia lihat. Sesosok itu kini persis ada di belakangnya. Masih mendengar ada suara teriakan, ayah dan ibunya pun lalu segera menghampiri mereka. Christine masih ketakutan dengan apa yang sudah ia lihat tadi. Roger mencoba untuk menenangkan dan meyakinkan Christine semuanya baik-baik saja. Christine mengatakan kepada ayahnya, penampakan yang tadi dia lihat sempat berbicara kepada dirinya, kalau dia menginginkan semua keluarga Christine mati. Di malam berikutnya, Roger mendapatkan telepon dari perusahaan tempat ia bekerja. Roger adalah supervisi ekspedisi yang biasa mengirim barang keluar kota. Karena sedikit ada perubahan jadwal, kemungkinan Roger akan pulang terlambat. Pada malam itu, kini hanya Caroline seorang diri yang harus menjaga anak-anaknya di rumah. Dia sengaja tidak tidur untuk memastikan semua baik-baik saja. Namun, tiba-tiba saja terdengar suara gaduh di tengah rumah dengan pas foto yang terlihat berjatuhan. Tak lama kemudian, Caroline mendengar ada suara tepuk tangan. Gangguan-gangguan kecil itu yang membuat Caroline ketakutan. Dia memeriksa ke beberapa ruangan. Bahkan dia juga memeriksa ke ruangan bawah tanah, memastikan di sana tidak ada siapa-siapa. Namun, pintu itu tertutup sendiri, hingga membuat Caroline terpental dan terjebak di ruangan bawah tanah. Keanehan-keanehan mulai terjadi dan bukan hal lucu lagi. Ketika ada bola yang tiba-tiba terlempar, Caroline pun mencoba kembali naik. Namun kini malah lampunya yang mati. Namun untung saja masih ada korek api bekas Roger pakai saat itu. Singkatnya, Warren dan Lauren yang berada di kampus sedang memberikan materi kepada para mahasiswa di sana. Dan materi yang diberikan Warren memperlihatkan sebuah video saat dimana seseorang yang mengalami kerasukan. Dalam video tersebut diperlihatkan Francis atau nama aslinya Maurice. Francis sendiri adalah seorang petani yang biasa masuk makanan ke sebuah biara yang ada di rumahnya.
Ternyata dari tadi Caroline ada di sana dan menunggu seminarnya selesai. Caroline diantarkan oleh Warren untuk menemui Lorraine. Dia meminta kepada Warren dan Lorraine untuk melihat keadaan rumahnya saat ini. Secara singkat, Caroline menceritakan apa yang sedang terjadi kepada mereka. Lalu dari situ juga, Warren dan Lorraine mau membantu dan akan datang ke rumah Caroline. Dari sejak awal Lorraine memasuki rumahnya, dia sudah tahu akan adanya roh jahat yang menyelimuti mereka semua. Caroline lalu menceritakan semuanya, apa yang sudah terjadi semenjak kepindahan mereka ke rumah ini. Dan yang lebih aneh lagi, setiap jam 3:07 pagi, jam di rumah itu akan berhenti berputar. Mereka mengarahkan Warren dan Lorraine ke ruangan bawah tanah. Di sana, Lorraine yang mempunyai kemampuan bisa melihat ke masa lalu, betapa mengerikannya apa yang sudah terjadi di rumah ini sebelumnya. Sebagai profesional, sebelum ke tahap sebelumnya, Warren dan Lorraine masih mencari informasi lainnya. Lorraine berbicara dengan Avril. Dengan polosnya, Avril menceritakan kalau dia mempunyai teman baru bernama Rory. Dari dalam permainan itulah, Lorraine bisa menyelidiki lebih dalam lagi. Dia tahu ada sesosok anak kecil dari cermin mainannya. Dia pun keluar dan menuju ke sebuah pohon yang berada di tepi sungai. Warren yang kala itu menghampiri, namun dari apa yang dilihat oleh Lorraine, terlihat kaki yang menggantung di sana. Roger dan Caroline membeli rumah ini dari pihak bank. Mereka sendiri tidak tahu siapa pemilik sebelumnya yang menempati rumah ini. Dan setelah pemeriksaan yang dilakukan, Warren memutuskan kalau rumah ini harus dilakukan pembersihan atau exorcism. Lalu, Lorraine menjelaskan dengan apa yang sudah ia lihat oleh mata batinnya. Kalau makhluk itu kini sudah terikat dengan mereka semua. Tak ada pilihan lain selain mereka harus melawan. Karena kemanapun mereka pergi, makhluk tersebut akan terus mengikuti mereka. Setiap agama berbeda dalam cara penanganan untuk pengusiran setan. Di Katolik sendiri harus ada persetujuan dari pihak gereja. Tidak sembarangan orang bisa melakukan exorcism. Bahkan Warren sebagai ahli dalam bidang tersebut, tidak serta-merta dia bisa melakukannya tanpa izin dari gereja. Walaupun sebenarnya Warren sendiri mampu melakukannya. Warren dan Lorraine akan menemui seorang pastor dan meminta kepada gereja untuk melakukan exorcism di rumahnya Roger. Sesampainya di rumah, Lorraine mendapatkan informasi tentang rumah yang Roger tempati saat ini. Dia memberitahukan kepada Warren sejarah dari rumah tersebut. Dulunya, rumah itu adalah rumah pertanian, dibangun pada tahun 1863 oleh seorang pria bernama Jackson. Dari pernikahannya, Jackson punya seorang anak. Namun naas di usia anaknya yang baru berumur 7 tahun, tertangkap saat dia akan mengorbankan anaknya sendiri di depan perapian. Ternyata dia punya sebuah ikatan perjanjian dengan iblis. Saat itu mereka gagal memberikan anaknya sebagai sesembahan, hingga mereka harus menebus semua perjanjian tersebut. Dia berlari menuju ke sebuah pohon yang ada di tepi danau, lalu menggantungkan dirinya untuk sesembahan dirinya kepada si iblis. Dan sebelum kematiannya, Bud mengutuk tanah tersebut agar tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil tanah itu. Bud dinyatakan tewas pada jam 3:07 dini hari. Lalu kejadian berikutnya terjadi kepada seorang wanita yang bernama Miss Walker. Miss Walker mempunyai seorang anak laki-laki bernama Rory. Mereka berdua tinggal di rumah itu sebelum kejadian naas itu terjadi pada mereka. Rory dinyatakan hilang di dalam hutan, lalu Walker sendiri bundir di ruangan bawah tanah. Awalnya tanah itu mempunyai luas 200 hektar. Walker membagi-bagi tanah tersebut dan sebagian ada yang dijual. Namun orang-orang yang menempati tanah tersebut semuanya tewas bundir. Tidak ada satu orang pun pemilik dari tanah tersebut, selain keluarga almarhum yaitu Jackson dan Bathsheba. Singkatnya, keesokan harinya, Lauren yang sedang berada di luar, namun tiba-tiba angin berhembus kencang. Dia merasakan keadaan roh jahat yang ada di sekitarnya. Kain itu terbang dan mengarah ke sebuah jendela kamar. Lalu terlihat ada sesosok bayangan putih. Di sana, Lauren sudah curiga dan lalu bergegas masuk. Caroline yang sedang tertidur di kamarnya, ternyata roh jahat itu kini merasuki ke dalam tubuhnya. Karena panik, dia mencoba untuk mencari Caroline. Dia terlihat baik-baik saja, tapi walau bagaimanapun, Lauren merasa ada yang berbeda dari tingkah lakunya. Setelah beberapa lama dalam pengawasan, akhirnya kejanggalan pun mulai terjadi. Brad yang diperlihatkan jasad wanita yang menghampirinya
Sementara Drew melihat Cindy mulai bertingkah aneh. Mereka memperhatikan kemana Cindy pergi. Cindy yang memasuki ke salah satu kamar, namun tiba-tiba pintu itu tertutup dengan sendirinya. Mereka pun bergegas untuk menghampiri, tapi mereka kini malah kehilangan Cindy di sana. Padahal tidak ada jalan untuk bisa keluar, sedangkan jendela pun masih utuh terkunci. Warren meminta Brad untuk mengambil sinar ultraviolet dari petunjuk bekas langkah kaki Cindy yang mengarah ke dalam lemari. Warren pun mencoba membuka kembali lemarinya, dan ternyata ada sebuah lubang. Dan untung saja Cindy masih bisa ditemukan di sana. Singkatnya, Lauren melihat ke arah belakang, tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba Lauren dikagetkan dengan jatuhnya kaki persis di hadapannya. Roh jahat itu kini menyerang Lauren. Kalung Lauren yang ditarik hingga kalung tersebut putus dan tertinggal di sana. Di sini, akhirnya Lauren tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Walker dan Rory. Walker dirasuki oleh arwah gentayangan Bathsheba hingga dia membunuh Rory di sana. Dan sekarang siklus itu terjadi kembali, di mana memar yang dialami oleh Caroline itu adalah pertanda kalau Bathsheba akan merasuki ke dalam tubuh Caroline. Sampai di sini mereka tak sadar kalau Bathsheba memang sudah ada di dalam tubuh Caroline. Dan tak lama kemudian serangan dari roh jahat itu pun kini mulai mengenal mereka. Setelah Lauren menggunting rambutnya, Drew berhasil mendapatkan rekaman kejadian tersebut. Dan itu sudah cukup menjadi bukti agar Warren bisa melaporkan kepada pihak gereja kalau keluarga Roger bisa mendapatkan izin untuk eksorsisme di pagi harinya. Untuk sementara mereka semua pun meninggalkan rumah tersebut dan akan kembali lagi pada saat malam hari. Singkatnya, akhirnya Pastor Kodong sendirilah yang akan datang langsung ke rumah keluarga Roger. Di malam harinya, ternyata serangan roh jahat itu kini menyerang kepada keluarga Warren. Judy melihat ada sosok perempuan sedang menggendong boneka Annabelle. Judy terjebak di ruangan tersebut, tapi untung saja Warren dan Lauren pulang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan Judy. Roh jahat itu tahu keberadaan keluarga Warren, karena pada saat itu Lauren tak sengaja menjatuhkan kalungnya di ruangan bawah tanah. Sementara di lain sisi, kekacauan pun mulai terjadi. Ternyata roh jahat yang merasuki tubuhnya Caroline kini sudah mulai melakukan aksinya. Dia membawa April dan Christine kembali ke rumah itu lagi. Roger pun harus segera memberitahu dan menghubungi Warren. Mereka semuanya pun kini kembali ke rumah itu lagi. Roger yang sudah terlebih dahulu mencoba menghentikan Caroline yang mencoba untuk membunuh Christine. Mereka berhasil menahan Caroline, namun kini April yang tiba-tiba saja menghilang. Caroline tidak dibiarkan untuk bisa keluar dari rumah itu. Dia ditarik kembali dan dibawa ke ruang bawah tanah. Drew yang mengamankan Christine dan menyuruhnya untuk tetap di dalam mobil. Lalu dia kembali untuk mencari April yang masih belum ditemukan. Roh jahat yang merasuki Caroline semakin mengganas tak terkendali lagi. Mereka berhasil menutup kepalanya dan itu cukup membuat dia sedikit bisa dikendalikan lalu mengikatnya di sebuah kursi. Berhubung sudah tidak ada waktu lagi jika mereka menunggu Pastor Gordon datang, akhirnya di sini Warren yang memutuskan akan melakukan eksorsisme sendiri. Warren lalu membacakan doa-doa pengusiran iblis dan melemparkan air suci ke wajah Caroline. Dan seketika gua itu berguncang hebat. Energi jahat seakan-akan berkumpul dan terpusat di sana. Semakin Warren mencoba mengusirnya, maka semakin roh jahat itu melawan. Brad berhasil menemukan keberadaan April. Iblis yang mendengar mereka sudah menemukan April, dia pun menghampiri dan merebut kembali April. Di saat semuanya sudah tidak ada harapan bagi April bisa selamat karena ruangannya yang sangat sempit, hingga mereka pun tak bisa menggapai April. Warren meneriakkan dan memanggil nama Bathsheba. Ternyata itu cukup membuat iblis teralihkan fokusnya. Lauren yang berada di atas mencoba untuk menyadarkan Caroline dan meminta Caroline untuk melawan iblis yang ada di dalam dirinya. Begitupun Warren meminta kepada Roger membantu memulihkan ingatan Caroline dengan mensugesti ke dalam pikiran Caroline tentang anak-anak mereka. Tak lama, Caroline pun mulai bisa mengendalikan dirinya. Dan akhirnya si iblis itu pun keluar dari dalam tubuh Caroline. Tangisan haru dan bahagia sudah tak terbendung lagi. Begitu cintanya Caroline kepada anak-anaknya, begitu berat perjalanan mereka untuk bisa terlepas dari ikatan iblis. Dan untuk kesekian kalinya, Warren dan Lauren berhasil menaklukkan iblis.
Dan dia kembali pulang dengan oleh-oleh mainan dari Rory. Kekuatan zat yang tangguh, kekuatan mereka kekal, dan mereka ada saat ini. Dan film pun selesai.